Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Ustadz yang Ustadz cintai karena Allah, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua sehat-sehat selalu dan selalu diberikan semangat dan kesehatan untuk belajar tematik hari ini. Oh iya, anak-anak Ustadz yang Ustadz cintai karena Allah, insya Allah hari ini kita akan belajar tentang hidup rukun. Nah, seperti yang buku kalian pegang tuh, persis bukunya ya, sama ya. Ya, insya Allah kita akan belajar materi yang paling awal, yaitu tentang apa? Ada yang tahu? Hidup rukun di keluarga nih. Ustadz sekarang akan tampilkan materinya dalam bentuk PowerPoint ya. Kalian perhatikan. Nah, ini dia materinya. Kelihatan kan gambarnya? Baik anak-anak Ustadz yang cintai karena Allah. Kita akan bahas tentang bagaimana hidup rukun di keluarga. Oke? Perhatikan tuh, ada sebuah gambar keluarga di situ, ya. Ini menandakan bahwa keluarga harus hidup secara rukun. Kita lihat, ada kakek dan ada nenek di sini, kemudian ada ayah, ada ibu, ada anak-anak juga. Nanti kita akan bahas seperti apa sih silsilah keluarga kita, hubungan kita dengan ayah kita, hubungan ayah kita dengan kakek kita. Nah, insya Allah kita akan bahas nanti ya. Jadi, kalian tinggal duduk manis, kalian tinggal perhatikan, insya Allah tidak ada yang susah. Semuanya gampang ya. Perhatikan, tema kita hari ini adalah hidup rukun di keluarga. Kita lanjut. Nah, kita lihat gambar selanjutnya. Tuh, ya. Jadi kalian buka buku kalian, halaman berapa? Coba ada yang tahu nggak? Disimak tuh, yang paling awal halaman 3 teman-teman semuanya. Nah, di halaman 3 kan ada tulisan tuh ya. Ada tulisan, ayo membaca. Bacalah cerita berikut ini. Nah, bacalah cerita, berarti kalian lihat tuh. Ada sebuah cerita tentang keluarga Ino, teman-teman semuanya ya. Ya, Ustadz bacakan, kalian simak. Oke, kalian tinggal simak ya. Perhatikan ke layar, perhatikan ke video, kalian tinggal simak. Oke, Ustadz bacakan ya. Inilah keluarga Ino. Ayah dan ibu adalah orang tua Ino. Tuh, ya, jadi ayah dan ibu ini adalah orang tua Ino. Nah, ayah Ino bernama Pak Muas. Siapa namanya? Oke, ya, namanya Pak Muas. Barakallahu fiik. Ibu Ino bernama Ibu Loli. Oh. Ayah dan ibu disebut kepala keluarga, ya. Jadi dalam yang paragraf pertama ini menjelaskan tentang keluarganya Ino tuh, ya, ada sebuah gambar di sini. Jadi ayah dan ibu ini orang tuanya Ino, teman-teman semuanya. Ayah Ino namanya Pak Muas. Ya, masih ingat ya, Pak Muas. Ibunya Ino bernama Ibu Loli. Nah, ayah dan ibu ini disebut sebagai kepala keluarga anak-anak Ustadz. Tuh, jelas ya? Oke, sekarang kita ke paragraf selanjutnya. Nah, kita lihat nih. Sebelum kita bahas ke paragraf selanjutnya, kita bahas tadi. Ya. Kita lihat, kita bahas. Nah, ini namanya Ino. Ino itu seorang anak laki-laki, barakallahu fikum. Kita lanjutkan. Ino, ayah dan ibu ya. Jadi Ino ini anak laki-lakinya, ini ayahnya, ini ibunya. Nah, ayah dan ibu ini disebut orang tua atau kepala keluarga. Jelas ya? Jadi bisa kita sebut sebagai kepala keluarga atau orang tuanya siapa? Orang tuanya dari Ino, teman-teman semuanya. Oke, lanjut. Dan ini adalah Arin. Nanti kita akan jelaskan di kalimat selanjutnya. Arin itu adalah adik perempuannya dari Ino. Ustadz, aku nggak punya adik. Ya sudah, berarti keluarganya hanya ayah kalian, ibu kalian, dan kalian. Itu ya. Umi, abi boleh. Atau ada yang manggil papa, mama. Bapak, ayah, bapak, bunda, atau ayah, bunda misalnya. Boleh. Ya, jadi ini adalah gambar dari keluarganya siapa? Keluarganya
keluarganya Ino. Jadi ada Ino, ada Arin adiknya Ino, ada ayah ibu, ayahnya Ino, ayahnya Arin, dan ibunya Ino dan ibunya Arin. Jelas ya? Oke, kita lanjut. Masya Allah, ada pada pinter-pinter kayaknya nih, anak-anak Ustadz. Nah, kita lanjutkan. Nah, ayahnya siapa namanya tadi? Ayahnya Pak Muas. Kalau ibunya Ibu Loli. Nah, berarti ada namanya tuh. Jadi ayahnya Ino itu bernama Pak Muas. Ibunya Ino itu bernama Ibu Loli. Jelas ya? Iya, jadi ternyata ayah ibu kita juga punya nama loh, anak-anak Ustadz. Coba kalian tanya ke umi abi kalian. Kalian tanya ke ayah bunda kalian. Abi, ayah, papa gitu misal. Nama lengkapnya siapa sih? Oh, misalnya nama lengkapnya Hendar Ahmad Wibisono. Wah, itu nama Ustadz. Ya kan? Atau nama ibunya siapa? Misalnya Ibu Tria Erlinawati. Wah, itu namanya Ustazah Elin, istrinya Ustadz. Nah, kan gitu. Jadi orang tua kalian pasti punya nama lengkap anak-anak Ustadz semuanya. Tuh, ya kan? Nah, inilah nanti yang akan kita pelajari tentang silsilah keluarga. Seperti itu. Baik. Sampai di sini ada pertanyaan? Jelas ya? Jelas nih, nggak ada pertanyaan. Silakan kalau ada yang mau nanya bisa langsung WhatsApp ke Ustadz, bisa voice note ke Ustadz, kalian nanti semuanya Ustadz jawab. Kalau tidak ada, kita lanjut pembahasannya, oke? Nah, lanjut ya. Baik, kita lanjutkan teman-teman semuanya. Nah, oke. Nah, sudah dibahas. Nah, ayah ibu ini disebut dengan kepala keluarga. Ya, jelas ya. Sebenarnya kepala keluarga itu hanya ayah, teman-teman semuanya. Karena pemimpin itu harus laki. Ya kan? Siapa kepala keluarganya? Berarti kepala keluarganya adalah orang tua kalian. Biasanya ayah kalian yang ditunjuk. Tapi kalau ayahnya sudah tidak ada, misalnya sudah meninggal gitu, nah menggantikan tuh ibunya menjadi kepala keluarga ya, pemimpin di keluarga itu ya. Ini dia gambarnya. Jelas ya? Oke, kita lanjut teman-teman semuanya. Nah, coba sekarang Ustadz baca, kalian dengarkan, kalian simak. Ya, itu di paragraf 2 ya. Masih di buku yang sama, masih di buku halaman 3 anak-anak Ustadz. Oke, kita lihat. Selain ayah, ibu, Ino, dan Arin, ada juga saudara yang tinggal di rumah Ino. Tuh, ternyata yang tinggal di rumah Ino nggak cuma ayah, ibu, Ino, dan Arin loh. Ternyata ada juga saudara yang tinggal di rumah Ino. Di rumah Ino ada kakek dan nenek. Di rumah Ino juga tinggal Om Ben. Semua orang yang tinggal di rumah disebut anggota keluarga ya. Ternyata di rumah Ino juga ada kakek dan nenek. Ada juga Om Ben. Tuh, ternyata nggak cuma ayah, ibu, Ino dan Arin, ada juga anggota keluarga yang tinggal di rumah Ino. Nah, seperti apa sih mereka? Kita lihat di gambar selanjutnya. Tuh, lihat silsilah keluarganya. Jadi kita lihat tadi kan ada Pak Muas nih. Ini Pak Muas ya. Pak Muas itu ayahnya Ino. Dan ada Ibu Loli. Ibu Loli itu ibunya Ino. Nah, Pak Muas dan Ibu Loli punya anak laki-laki yang bernama Ino. Nah, dan Pak Muas dan Ibu Loli juga punya anak perempuan yang bernama yang bernama Arin. Nah, dan ternyata yang tinggal di rumahnya mereka itu juga ada kakek dan nenek, ya kan? Ada kakek dan neneknya mungkin dari Pak Muas, ya namanya Pak Kismo dan Ibu Hanum. Atau mungkin yang tinggal kakek dan neneknya orang tuanya dari Ibu Loli. Ya, namanya Pak Didu dan Ibu Bina. Nah, Pak Didu dan Ibu Bina ini punya anak. Anak pertamanya namanya Loli. Loli ini nanti yang akan menjadi ibunya Ino dan Arin. Ya, ada juga namanya Isti dan Ben. Nah, mereka ini disebut dengan tante dan
tante, dan om ya. Jadi om itu bahasa Belanda teman-teman semuanya. Ada yang manggilnya om, ada yang manggilnya paman, ya kan? Ada yang manggilnya mamang, ya mungkin beda-beda ya. Tapi yang dijelaskan di kalimat sebelumnya adalah di rumah Ino ada kakek dan nenek. Ya, ada kakek dan nenek dan ada juga yang tinggal namanya Om Ben tuh ya. Berarti tidak hanya ayah dan ibu yang tinggal, tetapi juga ada anggota keluarga lain yang tinggal di rumahnya Ino. Oke, barakallahu fikum. Jelas ya? Nah, sekarang kita ke kalimat selanjutnya, teman-teman semuanya. Ino dan Arin anak yang sehat dan cerdas. Ino dan Arin senang bermain bersama. Ino dan Arin tidak pernah membuat susah anggota keluarga yang lain tuh. Berarti Ino dan Arin ini adalah kakak adik yang baik, yang akhlaknya bagus, yang tidak pernah membuat susah yang lain. Kan ada orang-orang yang kerjanya bikin susah tuh. Rumah diberantakin, baru dipel udah ngotor-ngotorin, baru disapu juga sudah bikin-bikin sampah lagi. Ada. Tapi dalam kalimat terakhir dijelaskan, Ino dan Arin tidak pernah membuat susah anggota keluarga yang lain tuh. Ino dan Arin juga anak yang sehat dan cerdas. Jadi mereka tidak sakit, mereka pinter, mereka cerdas. Ino dan Arin ini kakak adik ya. Jadi Ino itu kakaknya, Arin itu perempuan adiknya. Sering bermain bersama tuh. Jadi mereka hidupnya rukun, nggak berantem, nggak saling ngata-ngatain, nggak saling ngejek kan gitu. Nah, dan ini adalah yang harus kalian tahu anak-anak Ustadz semuanya, ya. Jadi ayah, ibu Ino dan Arin adalah keluarga apa? Keluarga nih, keluarga inti. Nih ya. Jadi ayah, ibu, Ino, dan Arin adalah keluarga inti. Ada ayahnya, ada ibunya, ada Inonya, dan ada Arin. Ya, jadi disebut dengan keluarga inti. Lihat gambarnya jelas ya. Oke. Kemudian yang kedua, ya, kakek. Ya, saya ganti warna deh, pakai warna hijau biar kelihatan. Ya, kakek. Ada di sini ada kakek. Kemudian juga ada nenek. Kemudian juga ada om dan tante. Nah, ya, kalau warna hijau disebut dengan kerabat tuh. Kalau di buku tulisannya disebut dengan kerabat. Tapi sebenarnya mereka juga masih anggota keluarga kita loh ya. Anggota keluarga tapi bukan keluarga inti ya, disebut dengan kerabat tuh. Ustadz kasih tanda pakai tanda warna hijau ya. Nah, ya jadi Ustadz ulangin. Jadi ayah, ibu, Ino, dan Arin disebut keluarga inti. Jangan lupa, kalau misalnya keluarga kalian ya sudah, ada umi kalian, abi kalian, kalian sendiri, dan adik-adik atau kakak kalian. Nah, itu disebut dengan keluarga inti. Ya, adapun kakek, nenek, om, tante, mungkin Pak D, Bude, sebagainya, ini disebut, kalau kita lihat di buku, ini disebut dengan kerabat atau keluarga. Tapi bukan keluarga inti gitu ya. Disebut dengan kerabat. Nah, kita lanjutkan lagi ya. Nah, semua orang yang tinggal di rumah disebut anggota keluarga. Mungkin di rumah kalian ada yang miara kucing atau miara binatang. Nah, itu bisa dibilang termasuk anggota ya, tapi bukan keluarga inti ya. Jadi anggota keluarga gitu, teman-teman semuanya. Jelas ya? Tuh ya. Sampai di sini ada yang mau nanya, mungkin bisa langsung di WhatsApp ke Ustadz ya, karena Ustadz sekarang rekamannya nggak langsung nih. Gitu. Jelas ya? Oke, kita lanjut sekarang. Nah, masih ada ininya. Oke. Ustadz mau hapus dulu. Ustadz mau hapus dulu biar nggak ganggu. Mana? Clear all drawing. Oke, jelas ya? Baik, sekarang kita lanjutkan. Nah, ada pertanyaan nih. Gimana kalau pertanyaannya kita jawab bareng-bareng? Mau nggak? Oke, gampang kan? Yuk, kita jawab bareng-bareng sekarang.
Siapakah nama orang tua Ino? Coba, masih ingat nggak yang digambar? Coba. Pak siapa? Dan Bu siapa? Pak, depannya M. Ayo. Ini jawabannya. Tarat, Pak Muas dan Ibu Loli. Ya, yang tadi kita sudah baca bareng-bareng teman-teman semuanya. Ya, Pak Muas dan Ibu Loli. Oke, yang kedua sekarang. Berapa jumlah adiknya Ino? Kayaknya Ino adiknya perempuan ya, tapi berapa ya jumlahnya? Ayo. Iya, adiknya Ino cuman satu. Namanya siapa? Ada yang ingat? Namanya Arin. Tuh. Sekarang kita lanjutkan. Nomor 3. Kita lihat. Siapakah yang dimaksud dengan keluarga inti? Ayo, masih ingat nggak? Keluarga inti siapa ya? Ini jawabannya menurut buku ya. Keluarga bukan keluarga inti kalian, tapi keluarga inti yang ada di buku. Oke, kita lihat. Masih ingat? Tadi ada nomor 1 orang tua. Namanya Pak Muas dan Ibu Loli. Nah, itu orang tuanya Ino. Ya. Kemudian juga ada Ino. Nah, ada Loli. Dan ini dia. Siapakah yang dimaksud dengan keluarga inti? Ya mereka. Ayah, Ibu, Ino, dan Arin. Atau boleh jawabannya Pak Muas, Ibu Loli, Ino, dan Arin. Tuh, jelas ya? Oke. Siapakah yang dimaksud dengan kerabat? Nah, ini dia. Kakek, nenek, om, dan tante. Ini disebut dengan kerabat. Jelas? Gampang kan? Oke, dan yang terakhir, apakah jabatan untuk orang tua dan anak-anak pada sebuah keluarga? Jelas, jawabannya adalah keluarga inti. Ya, keluarga inti ini adalah sebuah keluarga yang terdiri dari orang tua dan anak-anak. Tuh, jelas ya? Iya, jadi soal halaman 4 sudah kita jawab. Ternyata ngerjain tematik gampang, nggak susah. Gitu, ya kan? Oke, kita lanjut. Nah, ini dia. Kalau kalian buka halaman 6, di situ ada latihan. Tapi latihannya ngerjain nanti aja, nggak sekarang. Kalian boleh kerjain nanti, kemudian kalian kumpulkan ke Ustadz. Ya, nanti pengumpulannya macam-macam. Boleh pakai WhatsApp, boleh pakai Facebook, boleh pakai Instagram. Nah, kan gitu. Ya, jangan khawatir. Boleh pakai email. Oke. Nah, coba kalian gambarin silsilah keluarga kalian nih. Kalau kita lihat buku halaman 5, nah, coba deh kalian gambarkan tuh. Mulai dari kakek nenek kalian, kemudian juga ke orang tua kalian, kemudian juga kalian sebagai anak. Nah, tuliskan nama-namanya tuh. Nama kalian siapa, atau kalian punya adik atau punya kakak namanya siapa, atau orang tua kalian punya orang tua juga ya kan, kakek dan nenek namanya siapa dan orang tua kalian namanya siapa. Nah, nanti ini dikerjakan ya. Kerjainnya nggak usah di buku tulis sih. Kerjainnya langsung di buku paket aja tuh di halaman berapa? Halaman 5. Anak-anak Ustadz ya, langsung ditulis aja di halaman 5. Gampang kan? Gampang. Kalau tadi kita sudah bahas tentang silsilah keluarga, sekarang kita bahas tentang hidup rukunnya ya. Nah, hidup rukun di mana? Karena kita sedang di rumah aja, maka kita akan bahas tentang hidup rukun di rumah. Bagaimana sih hidup rukun di rumah itu seperti apa? Nah, kita bahas sekarang. Coba kalian buka halaman 5 tuh yang bawah. Ada tulisan di situ, ya kan? Judulnya Rukun di Rumah. Nah, gampang banget sebenarnya, nggak usah takut. Ya. Jadi, Ustadz akan bacakan, kalian cukup dengarkan. Ya, dengarkan tuh, ada tulisannya tuh. Dengarkan gurumu membaca bacaan berikut. Nah, judulnya Rukun di Rumah. Rukun dengan anggota keluarga itu penting. Anggota keluarga yang tidak rukun akan selalu kacau. Anggota keluarga saling marah. Oh, ya. Ternyata rukun di rumah itu penting banget, ya. Tuh, baca tuh.
Rukun dengan anggota keluarga itu penting. Anggota keluarga yang tidak rukun akan selalu kacau. Bayangkan kalian dengan orang tua kalian berantem terus. Kalian dengan kakak kalian, dengan adik kalian berantem terus. Rebutan mainan, rebutan handphone, rebutan pulpen. Waduh, repot nanti ya. Tuh. Anggota keluarga saling marah. Iya, kalau nggak rukun mah saling-saling marahan terus, ya nggak? Tuh. Ya, makanya kita harus rukun di rumah. Ya kan? Coba lihat gambarnya tuh. Ada anak laki-laki sama ayahnya lagi rukun, ya lagi bantuin, lagi nanya masalah PR nih, nggak tahu, nggak jelas ya kan? Jadi bertanya kepada ayahnya. Ada gambar juga, gambar ibu dan adik perempuannya lagi dan anak perempuannya, maksudnya adik kita ya kan? Lagi ngapain tuh? Lagi baca buku cerita, berarti mereka rukun. Nah, ini namanya hidup rukun. Tidak saling berantem, tidak saling pukul-pukulan, tidak saling bentak-bentakan, marah-marahan. Apa lo? Jelek lo. Ah, kan gitu. Itu namanya nggak rukun. Ya. Coba kalau rukun, saling menyayangi. Ya kan? Wah, enak. Ayah dan ibu kita juga tidak marah-marah. Kita juga nggak teriak-teriak. Adik kita juga nggak nangis. Ini disebut dengan hidup rukun. Dan kalimat selanjutnya adalah, tuh lihat. Coba bayangkan jika suasana rumah sebagai berikut. Waduh, dibayangkan lagi. Adik dengan kakak berebut mainan. Rebutan sekarang nggak mainan lagi. Sekarang handphone rebutannya. Rebutan mau buat main game. Mau buat buka YouTube. Wah, rebutan. Tuh. Anak-anak tidak mematuhi orang tua. Disuruh sama uminya sholat. Disuruh sama abinya baca Al-Quran, malah nggak mau. Malah maunya nonton TV. Malah maunya nonton. Udah repot akhirnya ya. Nah, dan yang terakhir coba kita lihat. Kerukunan di rumah terjadi. Ternyata rukun di rumah, rukun dengan anggota keluarga itu tidak hanya dengan orang tua kita loh. Coba kita lihat kalimatnya. Kerukunan di rumah terjadi antara kakak dengan adik. Kerukunan di rumah terjadi antara ibu dengan ayah. Kerukunan di rumah terjadi antara anak-anak dengan orang tua. Ternyata nggak cuman Umi sama Abi aja yang rukun. Ya, Umi, Abi dengan kita juga harus rukun. Dengan Ade juga harus rukun. Kita dengan Umi, Abi juga harus rukun. Dengan adik kita juga harus rukun. Kan gitu. Jadi nggak cuman Umi, Abi doang loh. Ya, nggak cuma kita doang, tapi semuanya harus rukun. Jelas ya? Oke, barakallahu fikum. Kita lanjutkan lagi. Tuh, ada sebuah gambar nih. Ternyata kakak sama adeknya lagi berebutan boneka. Aduh, repot deh kalau kayak gini, ya. Bonekanya cuma satu tapi rebutan tuh. Kita lihat. Adik dan kakak ini mereka rukun atau tidak? Rukun, yakin? Kayaknya nggak rukun deh. Saling berantem, saling rebutan mainan. Nah, ini kan nggak rukun. Berarti yang dilakukan oleh Rani dan Rina ini bukan termasuk contoh. Bukan contoh dari hidup rukun di rumah. Ini bukan hidup rukun. Nah, kan mereka saling berantem tuh. Saling rebutan boneka, ya kan? Berarti bukan hidup rukun. Nah, apa sih yang dilakukan oleh Rani dan Rina? Mereka lagi ngapain? Coba lihat gambar tuh. Mereka lagi berantem, Ustadz. Sebenarnya bukan berantem, lagi rebutan nih. Berantem juga sih, ya kan? Lagi rebutan apa? Rebutan boneka tuh. Wah, iya, rebutan boneka mah nggak hidup rukun ya. Nah, kira-kira mereka itu membuat ayah dan ibu senang nggak kalau lagi berantem, lagi rebutan? Tuh lihat ibunya juga udah mulai melarang, jangan berantem, jangan. Nah kan gitu kan, lihat tangannya tuh. Ibunya juga takut kalau mereka berantem pukul-pukulan lagi pada luka, siapa yang repot? Ya enggak? Iya, makanya ibunya datang nih pas mereka rebutan, ibunya datang. Ibunya datang untuk memisahkan, melerai mereka biar Rani dan Rina ini nggak berantem kan gitu. Ya kan? Kira-kira kalau gambar kayak gini, apakah termasuk contoh hidup rukun atau bukan sih? Menurut kalian rukun nggak nih? Rukun? Oh yakin rukun? Bukan.
Karena kalau berantem itu mereka nggak rukun. Ini bukan contoh dari hidup rukun. Nah, oke? Jelas ya? Ya, kita lanjutkan lagi. Nah, tuh. Rani dan Rina menunjukkan sikap tidak rukun. Ya kan? Tidak rukun mereka. Berantem itu nggak rukun. Nah, ibu itu memberikan nasihat ke mereka. Ayo dong, Rani yang solehah, Rina yang cantik, nggak boleh gitu, nggak boleh berantem. Kan kalian kakak adik, masa kakak adik berantem? Nah, kan gitu, ya kan? Akhirnya mereka saling meminta maaf. Kira-kira meminta maaf gimana kalimatnya? Coba kalian ngomong atau kalian tulis ke Ustadz nanti ya, ada tugasnya kok, jangan khawatir. Ini contohnya. Yang pertama, Rani, saya minta maaf ya atas perbuatan saya. Dia menyesal. Dia mengakui kesalahannya. Tuh. Itu yang pertama boleh. Ya, jadi contohnya, Rani, saya minta maaf ya atas perbuatan saya. Yang kedua, boleh juga kayak gini nih. Rina, maafkan saya ya karena saya udah merebut boneka kamu. Jadi minta maaf. Ketika kita berbuat salah, membentak ibu kita, enggak Umi, enggak mau, Abi, enggak mau, kan gitu. Apa sih? Nah, kita harus meminta maaf. Umi, Abi, saya minta maaf ya, tadi saya udah teriak-teriak, kan gitu. Boleh. Atau, boleh juga yang kayak nomor 2 nih. Nih ya, yang Rina, maafkan saya ya, karena saya udah merebut boneka kamu. Nah, gitu. Jelas ya? Ini adalah contoh dari kalimat permintaan maaf. Baik, sampai di sini apa ada pertanyaan? Cukup kita belajarnya ya. Udah. Kalian cukup kuasai 2 materi aja hari ini. Dan ini adalah tugasnya. Coba. Gampang kan? Coba kalian buat silsilah keluarga kalian. Seperti di halaman 5 tuh. Kalian cukup kerjakan di halaman 5 buku tematik. Yang kedua, kalian buatkan contoh kalimat permintaan maaf kepada salah satu anggota keluarga kalian. Gampang kan? Gitu doang. Nah, Ustadz, contoh silsilah keluarga kayak apa sih? Nih, contoh silsilah keluarga. Tuh. Contohnya nih. Tuh contohnya. Ini namanya silsilah keluarga, tapi ngerjain tugasnya cukup silsilah keluarga inti kalian aja sih. Tuh, kayak gini nggak apa-apa, cukup. Tinggal dikasih nama. Kakek, nenek namanya siapa? Umi dan Abi atau ayah dan ibu namanya siapa? Dan kalian dengan adik-adik kalian namanya siapa? Jelas ya? Jangan khawatir, nanti materi ini saya akan share di grup kelas biar kalian yang nggak bisa ngikutin, nggak punya kuota bisa tetap untuk mengikuti materi. Oke, jelas? Cukup ya dari Ustadz Hendar. Terima kasih. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semangat terus kelas 2A. Dadah. Barakallahu fikum.